Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal yang diberikan soal asesmen 2 mata kuliah implementasi struktur data. Yaitu saya di sini kebagian menjelaskan bubble sort. Nah, izin menjelaskan. Jadi bubble sort itu adalah salah satu metode dalam pengurutan suatu data. Nah, sebenarnya bagi seorang programmer sudah tak asing lagi dengan yang namanya pengurutan data. Banyak metode dalam pengurutan data tersebut, namun yang kita bahas adalah pengurutan data bubble sort. Untuk algoritma bubble sort hanya memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan logika pertukaran tempat. Namun bubble sort hanya memindahkan data yang ada di sebelahnya mau di kanan ataupun di kiri. Dipindahkannya secara satu persatu sesuai urutan data yang ditentukan. Secara sederhananya bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, ini adalah kodenya. Jadi prosedur bubble sort input _output L tab in input n integer. Jadi mengurutkan tabel L1 sampai L selanjutnya sehingga terurut menaik dengan metode pengurutan bubble sort. Masukkannya tabel L yang sudah terdefinisikan nilai-nilainya. Keluarannya tabel yang terurut menaik sedemikian sehingga L1 kurang dari L2 kurang dari Ln atau L selanjutnya. Nah, contoh penggunaan algoritma bubble sort itu seperti ini. Jadi di sini kita mempunyai angka yang awalnya acak, tab in-nya adalah 4, 3, 4, 2. Nah, di sini adalah ini tuh iterasi pertama. Jadi, nah kalau ini kita mulainya di kolom keempat, yaitu 1, 2, 3, 4 dari sini. Jadi pertama-tama kita cek dulu tabel keempat dan ketiga itu apakah tabel 4 kurang dari tabel 3. Kalau misalkan jawabannya iya, maka ditukar atau tabel 2 itu tabel keempat itu maju ke depan. Jadi tabel ketiga dan yang 4 mundur jadi ke tabel keempat. Nah, begitupun selanjutnya. Apakah tabel 3 kurang dari tabel kedua? Jika iya, maka yang tabel ketiga ini akan maju lagi. Yang isinya nomor 2 ini akan maju lagi. Nah, ketika sudah ditukar, maka akan dicek lagi tab in-nya. Apakah tab kedua ini lebih kecil daripada tab 1? Jika iya, maka akan ditukar lagi. Sehingga sampai posisi angkanya itu benar. Nah, jika sudah, berarti iterasi pertama itu sudah beres, bahwa duanya sudah berada di posisi yang tepat. Kemudian kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini kita sama lagi seperti tadi, mengulang dari tabel ke-4 lagi, yang dimana untuk mengecek. Di sini tabel ke-4 dan tabel ketiga. Kita cek terlebih dahulu. Tabel 4 apakah lebih kecil daripada tabel 3? Jika tidak, maka tidak usah ditukar, tetapi lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel ketiga. Apakah tabel ketiga lebih kecil dari 2? Nah, ketika iya, maka akan tukar. Sehingga posisinya akan berurutan seperti
seperti ini posisinya. Nah, jadi dimulai dari yang terkecil sampai ke yang besar. Nah, kelebihan dan kekurangan bubble sort itu, pertama kelebihannya, proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Dan yang kedua, algoritma bubble sort mudah dipahami karena tidak seribet atau serumit metode-metode yang lain, algoritma yang lain. Yang ketiga, langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Jadi kita cuman seperti tadi aja, mengurutkan, tetapi kita juga harus memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi. Di sini kekurangannya yang pertama, proses perhitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien. Walaupun dianggap sederhana, kenapa dianggap sederhana tetapi tidak efisien? Karena itu prosesnya sangat lama. Coba bayangkan apabila kita punya soal atau angka yang lebih dari 10. Misalkan ada 15, kita harus mengurutkannya satu persatu gitu, yang dimana angka yang diberikannya itu acak gitu. Nah, terus ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat karena proses pengurutan data secara tunggal. Nah, ini yang saya maksud tadi itu adalah satu persatu. Contohnya seperti ini. Ketika ini beres, maka akan ke sini lagi. Terus berulang. Nah, ketika satu iterasi beres, kita tidak melanjutkan ke kolom-kolom yang ada di depannya, tetapi kita mengulang lagi, memeriksa lagi yang ada yang kolom di belakangnya, yaitu dari kolom terakhir atau tabel terakhir. Di sini contohnya di sini tabel 4. Nah, ketika udah beres iterasinya, maka kita harus mengulang lagi dari tabel keempat lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data ada yang telah terurut. Nah, ini tuh contohnya seperti kayak misalkan ini. Nah, walaupun dia sudah terurut 3 dan 4 lebih kecil dari 3, ini tidak usah ditukar, tetapi dia tetap harus diperiksa lagi, harus dicek lagi oleh kita, tidak boleh dilewat langsung ke tabel yang ini untuk memeriksanya karena beda. Tidak boleh begitu. Jadi tetap harus mengulangnya dari awal, dari yang tabel terakhir itu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.